Merhaba Kadashla, selamat datang di podcast kami. Pada podcast kali ini kita bakal bahas topik yang lagi rame banget nih di dunia bisnis, yaitu influencer dan endorsement. Nah, pertanyaannya, apakah itu benar-benar bisa efektif untuk meningkatkan penjualan atau cuma bikin viral aja? Hari ini aku nggak sendiri, tapi aku ditemani sama Fatia. Halo Fatia. Halo juga, terima kasih atas kesempatannya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatia Royani. Saya sebagai narasumber pada podcast kali ini. Nah, sekarang topik influencer dan endorsement itu kan emang lagi deket banget nih ya Kak, sama betul. dunia bisnis sekarang gitu. Jadi semoga aja nih ya obrolan kita kali ini tuh bisa nyaman, santai, dan yang pastinya bermanfaat buat teman-teman yang lagi dengerin. Oke. Sekarang ini kan hampir semua bisnis mulai dari UMKM sampai brand besar itu kan mengiklankannya pakai influencer ya. Iya. Nah, menurut kamu nih, kenapa influencer ini menjadi strategi pemasaran yang populer? Karena influencer itu punya pengaruh dan kepercayaan yang tinggi terhadap audiensnya masing-masing. Apalagi Gen Z sekarang itu lebih percaya review yang kelihatannya tuh kayak kita banget gitu dibanding iklan-iklan formal yang seperti di TV. Oke. Jadi bisa dibilang influencer ini seperti jembatan kepercayaan antara brand dan konsumen. Iya, betul sekali seperti itu. Kalau kita bahas soal penjualan nih, apakah endorsement itu selalu efektif? Enggak selalu. Karena efektif atau tidaknya itu tergantung beberapa faktor. Misal kesesuaian influencer dengan produk, kemudian keaslian review, dan juga target market yang tepat. Karena kalau kita salah milih influencer, bisa aja hasilnya nggak akan signifikan. Oke. Tadi kan ada kesesuaian influencer ya. Iya. Berarti followersnya yang banyak itu belum tentu menjamin untuk meningkatkan penjualannya. Iya, betul sekali. Karena terkadang juga influencer dengan followers kecil tapi audiensnya loyal itu justru lebih efektif gitu dibanding followersnya banyak tapi audiensnya nggak loyal. Jadi sebenarnya banyak atau tidaknya atau dikitnya followers itu. Selanjutnya kita akan bahas dampaknya dari segi positif dan negatifnya. Menurut kamu apa aja sih dampak positif endorsement bagi bisnis? Oke, dampak positifnya brand lebih bisa cepat dikenal. Kemudian kepercayaan konsumen meningkat dan juga dapat membantu penjualan dalam jangka pendek. Oke, kalau segi negatifnya? Review yang tidak jujur, karena banyak juga influencer itu yang mereview hanya karena sebatas dia dibayar. Kan kalau kita endorse influencer itu pasti harus membayar influencernya ya. Nah, dari situ banyak juga influencer yang tidak jujur akan terhadap reviewnya masing-masing. Kemudian ekspektasi konsumen yang tidak sesuai dengan realita, karena pasti ya balik lagi selera orang masing-masing berbeda, nggak semua harus sama. Jadi intinya endorsement itu bisa jadi senjata ampuh buat bisnis karena bisa jadi brand semakin cepat dikenal dan juga dipercaya banyak orang. Tapi di sisi lain, kalau promosinya nggak jujur atau kita salah pilih influencer, itu justru dampaknya sebaliknya, bisa dapat merugikan. Gitu. Setelah kita bahas dari sisi positif dan negatifnya endorsement, jadi kelihatan ya kalau ternyata masalah utamanya itu sering balik lagi kepada kejujuran. Sekarang menurut kamu nih, seberapa pentingnya sih kejujuran dalam endorsement? Sangat amat penting sekali. Karena seharusnya influencer itu menyampaikan pengalaman asli, bukan hanya sekedar promosi. Jadi kalau misalkan nggak jujur, dampaknya bukan hanya ke konsumen saja, tetapi juga ke reputasi bisnis dan kembali ke influencer itu sendiri. Seperti itu. Berarti endorsement yang etis itu justru lebih menguntungkan dalam jangka panjang, baik itu untuk brand atau konsumen. Iya, betul sekali. Karena kepercayaan itu adalah aset yang paling mahal ya dalam dunia bisnis. Kalau konsumennya merasa promosinya jujur dan sesuai dengan realita, pastinya nanti akan gak cuma beli sekali dan bisa jadi akan menjadi pelanggan tetap setia. Berarti endorsement yang etis itu justru lebih menguntungkan dalam jangka panjang, baik itu kepada brand itu sendiri atau konsumen. Iya, betul sekali. Jadi kalau konsumen merasa promosinya jujur, pasti dianya juga akan beli lagi, itu nggak cuma sekali, dan juga bisa jadi akan jadi pelanggan tetap.
Tapi kalau misalkan review nggak jujur, pasti nggak akan beli lagi kan yang orang. Jadi endorsement yang etis itu memang nggak langsung bikin produk meledak, tapi dampaknya lebih ke tahan lama gitu. Jadi, brand jadi punya reputasi yang baik dan juga konsumen pastinya akan merekomendasikan kepada orang lain. Seperti itu. Ya, setelah tadi kita bahas dari sisi bisnis dan etikanya endorsement, kemudian dari segi positif dan negatifnya, sekarang coba kita tarik dari pengalaman pribadi kita nih. Oke, boleh. Soalnya tanpa kita sadari, hampir semua dari kita ini pernah terpengaruh sama influencer. Entah itu jadi beli atau malah kecewa karena nggak sesuai sama realitanya. Nah, menurut kamu gimana nih? Kamu pernah nggak beli sesuatu karena terpengaruh sama influencer atau justru malah kecewa? Pernah banget dong. Justru kecewa pun juga pernah nih. Ya. Kenapa tuh? Aku punya influencer panutan. Jadi dimana influencer itu benar-benar selalu review jujur dan sesuai dengan realitanya gitu. Jadi aku selalu percaya akan apa yang dia review. Rekomendasi dari influencer lainnya juga gitu, jadi nggak asal aku beli langsung gitu. Aku lihat dari review dari banyak orang, entah itu selebgram, influencer atau orang-orang biasa lainnya gitu. Aku juga pernah merasa ditipu ya, merasa kecewa karena ternyata nggak sesuai sama realitanya gitu. Entah itu salah influencernya atau salah dari brandnya, aku juga nggak ngerti. Intinya nggak sesuai sama apa yang di review oleh influencer tersebut gitu. Itu juga pastinya pernah ya, dan banyak orang juga pastinya pernah mengalami seperti itu. Jadi kalau buat aku review endorse atau review dari influencer itu sangat penting itu untuk aku, karena aku ini tipe orang yang kalau mau beli itu harus lihat dulu rekomendasi dari banyak orang atau influencer lainnya, nggak asal beli gitu. Itu menurut aku. Kalau yang paling ini sih, yang paling sensitif itu kalau kita mau beli skincare mungkin ya, atau make up gitu. Nah, kita pastinya lihat dulu review orang gitu yang sesuai sama jenis kita, entah itu dari tipe kulit kita atau shade muka kulit kita gitu. Nah, itu yang paling susah sih menurut aku kalau misalkan kita mau beli skincare atau make up ya itu. Seperti itu sih guys. Karena terkadang bagus di orang belum tentu bagus di kita, ya gak sih gitu. Dan sebaliknya kalau bagus di kita belum tentu bagus di orang lain. Jadi emang kadang juga nggak mesti harus sesuai gitu. Seperti itu. Kalau misalkan kamu nih pernah gak pengalamannya kayak gitu juga? Nah, kalau dari pengalaman pribadi aku ya, ternyata aku juga 11-12 nih sama kayak kamu gitu. Kalau mau beli produk tuh ya melihat reviewnya dulu, terutama dari review dari influencer besar gitu. Ternyata itu memang sesuai sama keinginan, sesuai sama yang di review sama influencer itu. Tapi ada juga nih satu produk yang baru aku alami itu nggak sesuai. Apa tuh? Aku nggak akan sebutin produknya ya. Nah, itu di review oleh influencer besar. Banyak gimana? Itu aku tertarik nih sama endorse-nya karena ternyata itu nggak sesuai sama yang di-reviewkan. Oke. Terus kalau misalkan kamu nih lebih sering beli apa sih? Misalkan lebih tertarik influencer tuh nge-review apa? Misalkan kayak skincare, fashion atau apa gitu yang lebih kamu? Kalau aku lebih sukanya sih ke fashion ya. Fashion. Dan kalau untuk skincare ini sepertinya agak sebagai penutup nih, apakah influencer dan endorsement itu masih relevan untuk bisnis ke depan? Masih sangat relevan ya, tapi harus realistis, harus jujur, dan harus lebih selektif lagi. Bukan sekedar viral aja, tapi juga membangun jangka panjang pada nama brand itu sendiri. Dari pembahasan kita tadi ini udah kelihatan ya kalau ternyata influencer dan endorsement itu punya pengaruh besar di dunia bisnis. Betul sekali. Yaitu bisa efektif dalam meningkatkan penjualannya. Tapi juga kita harus pinter-pinter lagi ya, jangan asal pilih influencer yang gak jujur gitu. Karena itu pengaruhnya juga ke kita sendiri, dampaknya yang punya brand sendiri gitu. Berarti itu semua harus dilakukan dengan strategi dan etika yang benar ya teman-teman.
Oke, ingat kuncinya ada di strategi, kejujuran, kecocokan, dan bukan sekedar viral. Yes, betul sekali. Oke Fatia, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Oke guys, mungkin itu aja episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.